Sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe terlebih dahulu, terima kasih Blenger Mania. Cerita diawali dengan gambaran es di kutub yang mencair, sehingga menenggelamkan seluruh daratan di bumi. Kemudian tampak sebuah kapal yang sedang terombang-ambing di tengah laut. Pelaut tanpa nama pemilik kapal itu terlihat sedang menstabilkan kapalnya. Ia memasukkan segenggam kerikil bulat putih ke dalam sebuah alat. Lalu ia segera bergegas melompat dan menyelam ke dalam laut. Kerikil bulat yang dimasukkan berjatuhan di wadahnya, dan ketika penuh langsung memicu alat untuk menggulung tali dari dalam laut. Tiba-tiba ada seseorang yang mengambil buah dari pohon milik si pelaut. Dari dalam laut terlihat keranjang jaring yang ditarik ke permukaan. Setelah itu si pelaut juga menyusul muncul ke permukaan dan kembali ke kapal. Ketika ia melihat ada kapal lain, si pelaut langsung menuju ke senjata harpun kapalnya. Ia mengarahkan harpun pada kapal itu, tapi orang di sana bilang ia tidak naik ke kapalnya. Tapi si pelaut tetap tidak percaya. Lalu orang itu bilang ia baru saja pergi dari kota apung di sebelah sana. Tak lama di kejauhan tampak dua jet ski patroli bajak laut smoker bersenjata. Orang di kapal sebelah yang sudah mengembangkan layar, langsung mengejek si pelaut dengan buah yang ia curi. Lalu si pelaut langsung mendorong tuas, dan dengan mekanisme yang canggih layar langsung mengembang dengan sendirinya dalam sekejap. Si pelaut langsung mengayuh pedal kapalnya dengan cepat, sehingga kapal melaju kencang. Para jet ski bajak laut juga langsung menghampiri keranjang apung hasil temuan si pelaut. Tapi si pelaut sampai duluan dan langsung menyerok keranjang apungnya. Saat si pencuri yang merasa sudah aman makan buah dengan santainya, dari belakang kapal si pelaut mendekat. Si pencuri langsung mendayung kapalnya sekuat tenaga. Kapal si pelaut yang melaju kencang langsung menghantam tiang layar kapal si pencuri hingga patah. Lalu dua jet ski bajak laut langsung berhenti dan menghabisi si pencuri, sehingga si pelaut berhasil kabur. Lalu si pelaut pergi ke arah kota benteng apung yang ditunjukkan si pencuri. Di depan gerbang ia menawarkan beberapa barang hasil temuannya, tetapi ditolak oleh wali kotanya. Lalu si pelaut mengangkat sebuah toples, lalu ia mengambil tanah kering di dalamnya dan menebarnya. Dan si pelaut diizinkan masuk, lalu gerbang pun langsung dibuka. Di dalam, wali kota hanya memberi waktu singgah si pelaut 2 jam saja. Si pelaut langsung menuju tempat pegadaian dan menjual semua tanah kering dalam toplesnya. Sementara ada mata-mata bajak laut bernama Nord sedang mencari informasi. Di kedai minum yang sama, si pelaut minta minum ke pelayan yang bernama Helen. Tak lama Nord menghampiri dan minta ditraktir, tapi tidak diberi. Tiba-tiba anak angkat Helen yang bernama Enola keluar. Helen langsung menutupi tato petunjuk peta di punggungnya. Setelah melihat Enola dan tatonya, Nord langsung pergi. Si pelaut kemudian membeli banyak stok air minum dan tanaman tomat, lalu kembali menuju kapalnya. Saat mendekati kapal, ia bertemu dengan seorang ibu yang meminta si pelaut mengawini anaknya, namun si pelaut menolaknya. Melihat hal itu, ketua suku malah mencurigai si pelaut adalah mata-mata bajak laut smoker, dan memberi tanda ke penjaga. Si pelaut mendorong penjaga yang mencegatnya dan lanjut memasukkan barang, serta melepas tali kapal. Ketika si pelaut ditahan oleh 2 penjaga, penjaga pertama melihat insang di balik telinga si pelaut dan memegangnya. Si pelaut langsung menembak kaki penjaga itu dengan pistol harpun, dan menghantam penjaga satunya hingga tercebur. Lalu salah seorang warga menyergap si pelaut dari belakang hingga tercebur. Di dalam air orang itu mengeluarkan pisau dan menusuk si pelaut, tetapi si pelaut menangkap tangannya dan memutarnya hingga menusuk diri orang itu sendiri hingga tewas. Tak lama si pelaut ditangkap dengan jaring dan ditarik keluar air, lehernya langsung dijerat dengan tali, tapi wali kota menyelamatkannya. Wali kota bilang, si pelaut mempertahankan diri, tapi para tetua suku ingin si pelaut tetap dihukum mati. Si pelaut dimasukkan ke dalam kerangkeng, dan malam harinya ia melihat kapalnya dijarah beberapa orang, ternyata salah satu penjarahnya adalah Nord yang mengambil sepatunya. Sementara kakek angkat Enola yang bernama Gregor, sedang meneliti tato di punggung Enola.
Enola lalu menggambar kuda, hewan yang tidak pernah dilihat oleh Gregor dan Helen. Gregor lalu menemui si pelaut, ia mencari info daratan kering, karena si pelaut pernah membawa tanah kering. Besoknya para warga berkumpul di sekitar kerangkeng si pelaut. Kerangkeng si pelaut perlahan diturunkan ke dalam lumpur di bawahnya. Tiba-tiba seorang penjaga meneropong dan mendapati bajak laut Smoker datang, ia pun langsung berteriak. Saat kerangkeng si pelaut hampir menyentuh lumpur, para warga mendengar lonceng peringatan dari penjaga. Bajak laut Smoker datang dengan armada dan pasukan yang banyak. Mereka mengitari dan mengepung benteng kota apung tersebut. Bos bajak laut memerintahkan agar mulai menembaki benteng tersebut. Divisi senjata berat langsung menembak, membuat dinding benteng yang terbuat dari tumpukan seng hancur. Sementara si pelaut berusaha mengambil sebuah panah besi, tetapi keburu tenggelam ke lumpur. Di luar benteng, pasukan ski air bajak laut ditarik pesawat dan melewati papan lompat untuk masuk ke dalam benteng. Setelah itu diikuti dengan pasukan jet ski yang juga melewati papan lompat. Di sisi lain Gregor yang sedang menghindari tembakan, tidak sengaja menabrak sebuah tuas di rumahnya. Ternyata tuas itu untuk mengaktifkan balon udara buatannya. Kembali ke si pelaut, ada seorang peski air yang terlempar menabrak kerangkengnya. Si pelaut langsung mengambil pisau dari si peski air untuk membuka gembok kerangkeng. Sementara Gregor tidak bisa menahan balon udaranya yang mulai melayang. Ketika Helen dan Enola kembali, Gregor langsung menyuruh mereka naik tangga ke atas mengejarnya. Sampai di atas, tetap saja balon udara itu tidak terkejar dan sudah mengudara menjebol atap. Lalu Enola menarik-narik Helen menunjuk ke si pelaut. Mereka langsung ke sana, dan Helen bilang akan melepaskan si pelaut jika mereka diajak pergi bersamanya. Setelah dilepaskan, si pelaut menyuruh Helen dan Enola membuka pintu gerbang, dan ia berenang ke kapal. Sampai di kapal ia langsung menghajar anggota bajak laut di kapalnya. Ia juga menyelamatkan wali kota yang menggendong putrinya, dari kejaran anggota bajak laut. Berikutnya bos bajak laut memerintahkan pasukan kapal bom bunuh diri untuk meledakkan gerbang benteng. Kapal itu menabrak dan meledak menghancurkan gerbang. Lalu Nord dan pasukan bajak laut masuk lewat gerbang, si pelaut sengaja melempar tombak ke derum untuk memancing mereka. Lalu si pelaut langsung melompat dan meluncur ke kapalnya lewat layar. Kemudian disusul dengan Enola dan Helen yang juga terjun ke kapal si pelaut. Saat sudah di luar, si pelaut mempunyai ide ketika melihat penembak senjata berat di sana. Si pelaut menembakkan harpun jangkar ke kapal penembak senjata berat. Lalu ia menarik kapal penembak itu perlahan, agar arah tembakannya juga bergeser. Si penembak diteriaki dari kapal bos bajak laut, tetapi si penembak tidak mendengar. Sampai akhirnya arah tembakannya tepat ke kapal bos bajak laut dan meledakannya. Setelah mendengar ledakan besar, si penembak baru berhenti dan membuka topengnya. Sementara kapal si pelaut sudah pergi menjauh dari tempat itu. Ternyata bos bajak laut masih hidup, tapi ia kehilangan mata kirinya. Balik ke markas, bos bajak laut membagi-bagi rokok kepada pasukannya sambil naik mobil rongsok. Lalu ia mengecek dan bertanya persediaan minyak bumi di kapal tanker markasnya. Di sisi lain, pesawat patroli bajak laut menemukan kapal si pelaut. Tak lama asisten pilot pesawat itu langsung menembaki mereka. Si pelaut langsung ke kabin kapal untuk mempersiapkan senjata. Tapi Helen malah berinisiatif menggunakan senjata harpun jangkar kapal. Tembakan Helen tepat mengenai si penembak dan menewaskannya. Pesawat itu jadi ikut tersangkut tali jangkar, akibatnya tiang penahan tidak kuat dan lepas dari kapal. Tiang dan senjata harpun tersangkut di layar, sementara pesawat mengitari sambil membelit layar kapal. Lalu si pilot pesawat menembak dan memutuskan tali jangkar, dan membuat kapal berguncang. Guncangan kapal juga membuat si pilot terlempar dari kapal dan tercebur ke laut. Karena kecerobohan Helen, si pelaut marah dan memotong pendek rambutnya. Setelah itu, Enola juga ikut memprotes si pelaut dan akhirnya ia dihampiri juga. Akhirnya Enola juga dipotong pendek rambutnya sama seperti Helen. Karena Helen dan Enola sudah kelaparan, si pelaut akhirnya melompat ke laut untuk berburu, dan ternyata yang diburu adalah seekor monster laut. Si pelaut berhasil membunuh monster itu dan memanggang dagingnya untuk Helen dan Enola makan sampai kenyang. Keesokan harinya saat Helen terbangun, ia tidak melihat Enola di sisinya. Dengan agak cemas, Helen mendapati Enola sedang diajari berenang oleh si pelaut.
Kemudian mereka lanjut berlayar dan melihat sebuah pos kecil. Ternyata pos itu telah dikuasai bos bajak laut yang memancing mereka dengan jasad orang mati yang melambaikan tangan. Karena curiga, si pelaut melihat dengan teropong bawah laut, dan terlihat pasukan jet ski sudah bersiap. Si pelaut segera mengembangkan layar, dan mengubah arah haluan kapal. Para pasukan jet ski di dalam air segera memotong beban penahan dan muncul ke permukaan. Mereka membawa jaring untuk menangkap kapal si pelaut. Si pelaut menyuruh Helen dan Enola berkumpul di kanan agar sisi kiri kapal terangkat menghindari jaring. Setelah itu mereka berpindah di sisi kiri, agar sisi kanan terangkat, namun ada ujung jaring yang tersangkut. Namun tak lama, ujung jaring yang tersangkut itu terlepas dan membelit pasukan jet ski tersebut hingga tercebur. Si pelaut lalu mengeluarkan layar layangan untuk menambah kecepatan kapalnya. Setelah jauh Helen memohon agar dibawa ke daratan, tapi si pelaut bilang daratan itu sudah tenggelam semua. Karena tidak percaya, si pelaut mengajak Helen untuk ikut menyelam dengan balon udara. Sementara Enola disuruh tinggal di kapal, Helen masuk ke dalam balon udara itu dan si pelaut membawanya menyelam. Saat mendekati dasar, terlihat kota dengan puing gedung-gedung bertingkat yang masih berdiri tegak. Setelah itu Helen dan si pelaut kembali ke kapal, dan bajak laut sudah menguasai kapal mereka. Tapi bajak laut tidak menemukan Enola, maka bosnya mengancam Helen dan si pelaut. Bos bajak laut berpura-pura akan menembak Helen dan si pelaut, maka keluarlah Enola dari tempat persembunyian. Saat lengah, si pelaut mengkalungkan tali layar pada anak buah bajak laut, lalu menarik Helen lompat ke laut. Saat menyelam, mereka langsung dihujani peluru dari atas. Lalu si pelaut yang memiliki insang, memberi Helen napas buatan agar bisa bertahan lama di bawah air. Setelah dirasa aman mereka kembali ke permukaan, namun kapal si pelaut sudah dihancurkan. Setelah lama terombang-ambing di atas puing kapal, Gregor muncul dengan balon udaranya. Gregor langsung menurunkan tali untuk mereka naik. Gregor membawa mereka ke tempat orang-orang dari benteng kota apung yang tersisa. Tapi si pelaut tak berlama-lama dan pergi dengan jet ski untuk menyelamatkan Enola. Sementara di markas bajak laut, bosnya kembali membagi-bagikan hadiah, kali ini adalah makanan kaleng. Dari atas kapal bajak laut, si pelaut lompat dan menyergap dua pejet ski yang berjaga. Lalu ia masuk ke dalam kapal dengan jet ski, sambil menabrak penjaga hingga tewas. Kemudian bos bajak laut menunjukkan tato Enola kepada pasukannya yang disambut gembira. Seluruh pasukannya langsung bergegas mendayung kapal tanker rongsok itu untuk berjalan. Setelah anjungan kapal sepi, si pelaut dengan santai berjalan ke depan bos bajak laut. Ia minta agar Enola dilepaskan, kalau tidak ia akan menjatuhkan pemancar api ke dalam tangki minyak bumi. Bos bajak laut meremehkannya dan bilang ia hanya menggertak saja. Lalu si pelaut benar-benar menjatuhkan pemancar api itu. Minyak bumi di kapal itu langsung terbakar dan meledak, menyebar ke seluruh isi kapal. Lalu si pelaut bertemu Nord yang mengejarnya dengan mobil rongsok, si pelaut menembak anak buahnya, sementara si Nord menabrak dinding dan terbakar. Saat hendak menembak bos bajak laut, ternyata Nord masih hidup dan menodongkan senjata. Tapi ketika menembak si pelaut, peluru pistol Nord habis, si pelaut segera menembak Nord dan balik mencari bos bajak laut. Enola dibawa dengan pesawat yang akan lepas landas, si pelaut langsung menembak jangkar ke tiang paling depan. Ia meluncur mendahului pesawat, dan langsung melompat mengkaitkan jangkar pada kaki pesawat, sehingga pesawat langsung jatuh. Si pelaut langsung menggendong Enola turun dari pesawat dan memeluknya. Tak lama dari atas muncul balon udara dengan Helen dan wali kota yang menyusul. Mereka langsung melempar tali dan menarik si pelaut dan Enola ke atas. Tiba-tiba bos bajak laut yang masih hidup, ikut naik dan menarik kaki Enola. Helen melempar barang ke kepala bos bajak laut, dan Enola menendangnya hingga jatuh. Di atas balon udara, Gregor sudah mengetahui arah menuju ke daratan. Lalu mereka memulai perjalanan berhari-hari sampai stok air minum pun habis. Hingga pada suatu pagi, si pelaut terbangun dan melihat sesuatu. Dan ternyata benar saja, itu adalah sebuah pulau dengan dataran hijau yang indah. Begitu mendarat, Gregor langsung minum dari air yang mengalir. Kemudian wali kota menemukan sebuah rumah dengan dua tengkorak yang terbaring berdampingan.
Enola yang melihat kotak musik, langsung memutarnya, dan bilang ia telah sampai rumah. Di luar mereka juga melihat kuda, hewan yang digambar Enola. Setelah itu, si pelaut menemui Enola dan bilang tidak bisa ikut tinggal di darat, hal itu membuat Enola sedih. Lalu Enola memberikan kotak musiknya dan berlari meninggalkan si pelaut. Si pelaut juga menemui Helen untuk berpamitan sebelum pergi. Ia memberikan ciuman perpisahan dengan Helen, lalu naik ke kapalnya. Dan si pelaut pun kembali berlayar meninggalkan mereka di daratan hijau, maka cerita pun tamat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa di like dan subscribe. Sampai bertemu di cerita berikutnya.